Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asif Fajar Praetna dengan NIM D102021215 kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan kimia terapan di dunia teknik sipil. Di bidang industri, ilmu kimia seringkali sangat dibutuhkan. Mesin-mesin besar di industri membutuhkan logam yang baik dengan sifat tertentu yang sesuai dengan kondisi dan bahan-bahan yang digunakan, seperti semen, kayu, cat, pipa PVC, dan beton yang dihasilkan melalui riset yang berdasarkan ilmu kimia. Semen. Semen adalah beban hidraulis, yaitu bahan mengikat yang akan mengeras apabila dicampur dengan air membentuk massa yang kuat dan keras. Bahan penyusun semen terdiri dari 4 jenis, yaitu tetrakalsium alumina dengan senyawa 3CaO SiO2 dengan kandungan 10 hingga 20%. Berfungsi menurunkan suhu lebur pada proses sintering atau pelelehan sebagian pada pembakaran bahan mentah dalam tungku. Kemudian ada trikalsium silikat dengan senyawa 2CaO SiO2 dengan kandungan 37 hingga 60%. Berfungsi memberikan kekuatan pokok untuk waktu lama dan memberikan kekuatan penyokong awal pada umur kurang dari 28 hari. Selanjutnya ada dikalsium silikat dengan senyawa 3CaO Al203 dengan kandungan 7 hingga 15%. Berfungsi memberikan kekuatan yang besar untuk umur beton lebih dari 1 tahun. Kemudian ada trikalsium aluminat senyawa 4CaO Al203 Fe203 dengan kandungan 7 hingga 15%. Berfungsi memberikan kekuatan awal untuk periode waktu 1 hingga 3 hari. Pengerasan semen merupakan proses kimia fisika di mana terbentuk senyawa baru. Proses pengerasan semen terjadi dalam 3 tahap. Tahap pertama merupakan tahap pendahuluan. Bila butir-butir semen mengalami kontak dengan air, maka lapisan permukaan semen yang terdapat mineral-mineral akan bereaksi secara kimiawi. Trisilikat akan terhidrasi dan terhidrolisa yang menghasilkan senyawa baru. Sebagai berikut. Sedangkan dikalsium silikat C2S dan trikalsium aluminat C3A hanya mengalami pembentukan hidrat. Terbentuknya hidrat mengakibatkan terjadinya senyawa-senyawa yang relatif sukar terlarut, terutama senyawa kalsium hidrosilikat, dan menyebabkan letukan mengeras dengan cepat. Proses hidrasi dari senyawa-senyawa kalsium hanya terjadi secara intensif pada waktu terjadi pengikatan awal. Penetrasi air ke dalam lapisan yang lebih dalam dari partikel-partikel semen sangat tertahan. Tahap kedua merupakan tahap terbentuknya koloid, dan pada saat ini umumnya CaOH2 dalam adukan menjadi sangat jernih. Senyawa hidrat yang tercerai menjadi larut dan juga dalam keadaan koloidal. Pada hidrasi selanjutnya, dengan berkurangnya jumlah air yang bebas dalam pasta semen, maka daya pengikat dari koloid akan bertambah. Koloid tersebut akan merekat partikel-partikel semen dan pasta semen akan kehilangan plastisitasnya sehingga semen pun mulai mengering. Tahap ketiga, kristalisasi CaOH2 dan juga trikalsium aluminat yang kurang stabil dalam keadaan koloidal, dan pada tahap inilah berangsur menjadi kristal yang lebih stabil. Sementara ini, koloid kalsium hidrosilikat yang terlambat menjadi kristal mulai mengeras. Kristal-kristal CaOH2 dan trikalsium aluminat akan menjadi satu dan mendesak massa koloidal yang sebagian besar terdiri dari kalsium hidrosilikat yang kemudian membentuk kristal yang kuat. Untuk semen yang mengeras di udara, selain proses tersebut, di atas juga terjadi proses karbonisasi dari CaOH2, di mana proses ini akan menambah proses kekuatan semen yang menjadi CaCO3. Pipa PVC. Polivinil klorida, bisa disingkat PVC, adalah polimer termoplastik urutan ketiga dalam jumlah pemakaian di dunia, setelah polietilena dan polipropilena. Proses produksi yang dipakai pada umumnya adalah polimerisasi suspensi. Pada proses ini, monomer vinil klorida dan air diintroduksi ke reaktor polimerisasi dan inisiator polimerisasi. Bersama bahan kimia tambahan untuk menginisiasi reaksi, kandungan pada wadah reaksi terus-menerus dicampur untuk mempertahankan suspensi dan memastikan keseragaman ukuran partikel resin PVC. Reaksinya adalah eksotermik dan membutuhkan mekanisme pendinginan untuk mempertahankan reaktor pada temperatur yang dibutuhkan. Karena volume berkontraksi selama reaksi, PVC lebih padat daripada monomer vinil klorida. Air secara kontinu ditambah kecampuran untuk mempertahankan suspensi. Ketika reaksi sudah selesai, hasilnya cairan PVC harus dipisahkan dari kelebihan monomer vinil klorida yang akan dipakai lagi untuk reaksi berikutnya.
Lalu cairan PVC yang sudah jadi akan disentrifugasi untuk memisahkan kelebihan air. Cairan lalu dikeringkan dengan udara panas dan dihasilkan butiran PVC. Pada operasi normal, kelebihan monomer vinyl klorida pada PVC hanya sebesar kurang dari 1 ppm. Beton. Beton adalah sebuah bahan bangunan komposit yang terbuat dari kombinasi agregat dan pengikat semen. Bentuk paling umum dari beton adalah beton semen Portland yang terdiri dari agregat mineral, biasanya kerikil dan pasir, semen dan air. Beton dipercaya mengering setelah pencampuran dan peletakan. Sebenarnya beton tidak menjadi padat karena air menguap, tetapi semen berhidrasi, mengelem komponen lainnya bersama dan akhirnya membentuk material seperti batu. Beton digunakan untuk membuat perkerasan jalan, struktur bangunan, fondasi, jalan, jembatan penyeberangan, struktur parkiran, dasar untuk pagar atau gerbang, dan semen dalam bata atau tembok blok. Dalam perkembangannya, banyak ditemukan beton baru hasil modifikasi, seperti beton ringga, beton semprot, beton fiber, beton berkekuatan tinggi, beton berkekuatan sangat tinggi, beton mampat sendiri, dan lain-lain. Saat ini beton merupakan bahan bangunan yang paling banyak dipakai di dunia. Cat kayu dan tembok. Cat digunakan untuk memperindah ruangan dengan warna yang menarik. Bahan kimia yang ada dalam cat tembok diantaranya adalah kalsium karbonat (CaCO), titanium dioksida (TiO), PVAC, polyvinyl akrilik, kaolin, pigmen, dan air. Kalsium karbonat dan titanium dioksida digunakan sebagai bahan baku utama dalam cat tembok. PVAC digunakan untuk bahan pengental dan perekat. Kaolin untuk bahan pengisi dan pigmen sebagai bahan untuk memberikan warna yang diinginkan. Bahan baku cat kayu hampir sama dengan bahan baku pada cat tembok. Perbedaannya pada cat kayu ditambahkan lateks atau getah karet. Dan sebagai pelarutnya digunakan terpentin, bukan air. Terpentin digunakan sebagai pelarut karena dapat melarutkan lateks. Keramik. Keramik adalah material-material padat anorganik non-logam. Material tersebut dapat berupa kristalin atau non-kristalin. Keramik non-kristalin meliputi gelas dan material lain dengan struktur tidak beraturan atau amorf. Sedangkan yang kristalin memiliki struktur beraturan. Keramik dapat memiliki struktur jaringan kovalen, ikatan ion, atau gabungan keduanya. Secara umum bersifat keras, getas, dan stabil terhadap suhu sangat tinggi. Contoh umum keramik, misalnya semen, keramik Cina, bata tahan api, insulator listrik, dan suku cadang mesin. Bahan-bahan keramik berasal dari berbagai bahan kimia meliputi silikat, oksida logam, karbida atau karbon dan logam, hidrida atau nitrogen dan logam, atau alumina Al2O3. Tiga bahan baku utama yang digunakan untuk membuat produk keramik klasik adalah lempung, feldspar, dan pasir. Lempung adalah aluminium silikat hidrat yang tidak terlalu murni yang terbentuk sebagai hasil pelapukan dari batuan beku yang mengandung feldspar sebagai salah satu mineral Asia yang penting. Reaksinya dapat dituliskan sebagai berikut. Korosi. Korosi adalah transformasi logam menjadi senyawa dan kebanyakan proses korosi merupakan peristiwa elektrokimia terutama bila terjadinya di dalam lingkungan yang mengandung air. Menurut teori elektrokimia, logam akan mengalami korosi bila pada permukaan logam tersebut terdapat bagian-bagian yang bertindak sebagai anoda dan bagian-bagian yang dapat bertindak sebagai katoda. Pada anoda terjadi pelarutan logam, misalnya sebagai berikut. Agar reaksi ini dapat berlangsung, maka elektron-elektron ini harus digunakan untuk mereduksi zat lain di dalam kandungan asam, di mana banyak ion H+, sehingga terjadi suatu reduksi. Besi yang sangat murni seakan-akan tak mengalami korosi bila dimasukkan ke dalam larutan asam. Hal ini disebabkan karena penetralan ion H+ pada besi murni tersebut merupakan suatu proses yang berjalan sangat lambat. Akan tetapi apabila besi mengandung kotoran berupa logam yang lebih mulia, misalnya Cu, sekalipun dalam jumlah kecil, maka korosi akan berjalan cepat. Oleh karena penetralan ion H+ dapat berjalan cepat pada tempat di mana kotoran tersebut, tempat-tempat inilah yang bertindak sebagai katoda dalam reaksi korosi. Sedangkan dalam suasana basah atau netral, intensitas korosi tergantung pada konsentrasi oksigen yang terdapat di dalam larutan. Reaksi-reaksi pada proses korosi besi atau perkaratan dalam lingkungan basah atau netral sebagai berikut. Akan tetapi apabila O2 dalam larutan itu cukup, maka akan teroksidasi sebagai berikut. Pengaruh keawetan durabilitas beton pada lingkungan yang agresif.
Dalam pekerjaan beton untuk konstruksi bangunan, pada beberapa daerah ditemukan kondisi yang tidak menguntungkan, karena pada daerah-daerah tersebut terdapat zat-zat agresif yang bersifat merusak beton, yang berakibat keawetan durabilitas beton menjadi rendah. Lingkungan yang sifatnya agresif terhadap keawetan durabilitas beton antara lain 1. Serangan sulfat. Serangan sulfat didasarkan pada pembentukan gipsum atau kalsium sulfat dan kalsium sulfoaluminate, di mana kedua senyawa tersebut bersifat menambah volume beton. Akibatnya volume beton sendiri semakin lama semakin berkembang. Untuk daerah yang banyak mengandung sulfat, dipakai semen tipe 5 atau semen pozolan. Selain itu, perbandingan air dan semen FAS yang dipakai harus rendah. 2. Serangan air laut. Air laut mengandung garam-garam yang terlalu di dalamnya. Garam yang paling buruk pengaruhnya adalah MgCl2. Salah satu komponen penyusun semen adalah CaO, yang apabila terhidrasi membentuk CaOH2. CaCl2 memiliki sifat mudah larut dalam air, sehingga beton mudah keropos. Sifat serangan lainnya adalah terjadinya pengembangan pada beton yang akibat pembentukan garam dan kristalisasi di dalam beton. Serangan air diatasi dengan pemakaian jumlah semen minimum 350 kg per meter kubik beton dan dilakukan pemadatan yang baik. 3. Serangan asam. Pekerjaan beton yang dilaksanakan pada lingkungan asam, misalnya pabrik kimia, terutama akan mendapat serangan berupa berubahnya unsur-unsur bahan semen yang tidak larut dalam air menjadi senyawa yang mudah larut dalam air. CaHCO3 bersifat mudah larut dalam air, sehingga beton menjadi mudah lapuk. Untuk mengatasi serangan asam, beton dibuat kedap air atau menambah jumlah semen, sehingga proses kelarutan CaHCO3 dapat dicegah. Pada prinsipnya, pencegahan kerusakan beton di lingkungan yang agresif dilakukan dengan mencegah masuknya bahan-bahan perusak ke dalam beton, yaitu dengan cara membuat beton kedap air atau daerah rembesnya sekecil mungkin. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan pengetikan, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.